Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita ada di segmen baru. Ini acaranya baru namanya. Namanya adalah tarik-tarik. Wah, wabut itu nyebutnya. Tarik-tarik karena kita nanti akan menarik ya informasi-informasi hal-hal yang dapat kita ambil dalam sebuah peristiwa bersejarah. Nah, ini penting ini bagi teman-teman yang mungkin nggak tahu sejarahnya seperti apa atau mungkin suka sejarah cuman nggak punya akses untuk mempelajari lebih banyak karena memang kita di sekolah nggak terlalu diajari banyak ya pelajaran sejarah di sekolah kan ya, BPUPKI ya, dan lain-lain ya nggak ada banyak yang bisa digali lah. Nah tapi di channel ini terutama di segmen tarik-tarik ini kita akan belajar banyak tentang hal-hal yang berkaitan dengan sejarah. Nah karena bulan ini adalah bulan September, bulan yang paling banyak diingat oleh banyak orang, bulannya penayangan sebuah film propaganda yang sangat melegenda ya. Tapi ya kita akan membahas tentang apa yang ada di dalam film itu, tapi dalam timeline waktu yang berbeda. Nah, kita akan membahas ini nama partai yang agak sukar disebutkan ya. Terutama bagi ya anak-anak kecil yang biasanya orang tua kan wah nyebut kuwi medeni dhisik ngene. Tapi kadang juga ada anak yang suka sejarah dan mencoba membuat ini bisa berimbang gitu kan banyak. Ya yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah Partai Komunis Indonesia atau PKI. Nah, kita akan membahas tentang itu cuman berbeda dengan apa yang ada di film. Kita akan membahas tentang bukan 30 September tapi lebih ke 17 September. 18. Nah, kita akan membicarakan tentang peristiwa 18 September 1948 ya, bukan 1965 ya, Man. Dan kita bersama kembali dengan Ketua Historiawan Madiun, ya, salah satu pendidik yang ya inspiratif karena belajarnya itu out of the box dari guru-guru sejarah yang lain ya. Jadi dengan Mas Septian, ya, Jepang, ya ketahuan ibunya. Oh ya. Nah, kita akan banyak bicara tentang PKI ini Mas Septian. Ya. Terutama di tahun 48 dan ya secara lingkup lokasi berarti di Madiun lah khususnya. Atau mungkin kalau di buku bahasanya Madiun Affair ya. Iya. Nah, ini kita nggak bahas banyak Mas. Sebenarnya kalau kita bahas tentang PKI yang ada di Madiun mungkin sudah banyak pembahasan, terutama yang ada di Kresek ya, karena memang ikonnya PKI itu kan kalau di Madiun di Kresek. Tapi kalau aku pengennya nih kita menggali sesuatu yang mungkin orang sedikit melupakan itu. Iya. Yaitu adalah peristiwa yang fokus terjadi di daerah Magetan, terutama dari Ngurah-Ngaring, terus ada sumur yang di sekitarnya, di Soco, terus di Cigrok atau yang sekarang jadi Kenongomulyo, dan mungkin di desa-desa yang lain. Nah, saya mau pengennya kita bahas itu, Mas. Jadi sebenarnya apa perbedaan peristiwa Madiun Affair dan Magetan Affair ini? Apakah ini gerakan satu orang melakukan di tempat yang berbeda atau sebenarnya itu kelompok yang berbeda cuman benderanya sama? Iya. Tentunya kalau kita bicara soal Madiun Affair ya itu berawal dari gerakan yang ada di Madiun ya, yang ada di Madiun terjadi pada 18 September 1948. Ya ini ya kalau kata sejarah yang kita umumnya itu melakukan kudeta atau kudeta itu ya. Kudeta. Ya pemberontakan dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia gitu. Nah, ya itu bahasa sejarahnya umum ya. Setelah itu kan 18 September ya, itu kan setelah itu tentu PKI saat itu membuat sebuah kekuasaan yang bernama Front Nasional ya, dan dia punya kebijakan politik dan ekonomi juga. Nah kebijakan itu nggak hanya mengenai di Madiun tapi di sekitar Madiun, di Magetan. Itu berarti semacam membuat negara kecil. Iya, membuat kekuasaan kecil seperti itu ya. Itu. Nah, ternyata di Magetan itu sebelum terjadi letusan itu, korban yang pertama 17 September sebelum itu meletus itu ialah Kiai Imam Mustaqim itu ya.
Oh, dari Ya. pondok SM. PSM. Dia dikunjungi oleh seorang mantan muridnya, yaitu pondok dari PSM, terus dia ikut PKI dan dia mengajak Kiai Imam Mursyid pas sholat Jumat itu untuk berdiskusi tentang program PKI gitu. Oh, berarti yang mengajak itu justru muridnya Ya, beliau yang sendiri. ikut PKI itu kesaksian di situ. Akhirnya santrinya kan nggak enak ya, maksudnya was-was lah. Iya, ada apa ini tuh. Tapi Kiai Mursyid kan ya tentunya dia ya harus bagaimana ya, dia sudah istilahnya sudah memiliki firasat juga, tapi dia ikut dengan santrinya itu dan akhirnya pada 17 Agustus dia diangkut dan 18 santrinya ikut lagi, santrinya kembali lagi ke PSM itu untuk mengambil barang-barang milik Kiai Mursyid. Ya itu barang-barang seperti baju dan sebagainya. Terus dia juga di pondok itu beliau PKI ini juga meminta satu kiai namanya saya lupa itu juga untuk ikut. Bersama dengan pengambilan barang-barang tadi. Itu. Tapi mengambil barang itu dalam artian mau di kok harus bawa pakaian itu. Karena saat itu ya ketika santrinya yang PKI itu datang, dia mengatakan pada peserta santri di PSM itu, dia mengatakan Kiai Imam belum bisa pulang, masih bermusyawarah. Oh, itu. Iya. Akhirnya ya kembali dan beliau itu meninggal jasadnya nggak ada itu. Oh, berarti sampai sekarang pun iya nggak ada, belum ditemukan. Iya. Kenapa kok beliau kena target? Pertama, beliau itu adalah yang pimpinan tarekat Satoriyah di Magetan ya, di PSM, karena mursyid ya beliau itu. Yang kedua, beliau itu tokoh Masyumi. Ya pada 1942 itu tercatat ya, itu beliau sebagai anggota Partai Masyumi, partai yang besar saat itu. Yang ketiga, beliau juga berkontribusi dalam BPUPKI. Iya, bersama Wahid Hasyim. Itu. Dalam hal perumusan. Ya, jadi itu usianya kan masih muda ya. Iya, 28 ya. Iya, seumuran jenengan. Iya. Beliau lebih sukses daripada saya. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi ya itu menjadi nilai plus ya untuk dijadikan target utama. Sebentar. FDR PKI yang sekarang jadi Bakorwil itu tanggal berapa itu mendeklarasikan dirinya? Oh iya, 18 September. Berarti kan sebelumnya ya? Sebelum itu 17-nya dijemput itu. Nah, kita kembali lagi ya bahwa ternyata kebijakan dari Madiun ini yang saat itu mendeklarasikan mendeklarasikan Front Nasional itu sampai ke akar rumput. Jadi Amir Syarifuddin sebagai wakil presiden ya. Ya, wapres. Iya, wapresnya Front Nasional. Dia juga melakukan kebijakan land reform ya. Reformasi agraria di mana seluruh tanah di bawah kekuasaannya FDR maksud PKI itu harus dibagikan pada rakyat. Gitu. Nah, 18 ini ya Front Nasional terbentuk. Tanggal 19-nya itu Magetan, Ponorogo, Ngawi, Pacitan dan sebagainya itu juga terbentuk Front Nasional juga. Jadi gak hanya Madiun tapi seluruh daerah di sekitar Madiun. Iya. Maka gak heran ketika 19 itu ada gerakan rakyat yang berhubungan dengan PKI itu. Yaitu yang pertama ialah perebutan pengambil alihan. Yang kedua
pengeroyokan, yang ketiga menghancurkan anisir-anisir lawan politik dari PKI itu sendiri, masuk pembantaian dan sebagainya. Mungkin karena ada janji bahwa tanah-tanah itu Iya. menjadi tanah rakyat, otomatis mereka sukarelawan kan Iya. berada di pihak PKI, dan mungkin yang jadi target orang-orang kaya juga. Orang-orang kaya, ya orang-orang kaya, orang-orang kiai atau orang-orang pamung praja yang notabene kontra dengan cara politik dengan PKI ya. Karena pamung praja itu mayoritas adalah orang PNI dan kiai adalah Masyumi saat itu juga. Nah itu yang membuat runcing gitu ya. Lalu ini juga berdampak pada konflik yang lebih besar lagi. Ini menurut keterangan Sumarsono ya, yang saat itu juga terlibat dalam peristiwa Madiun Affair. Sumarsono itu tokoh pemuda yang menjadi tonggak militer di PKI, saat itu jadi gubernur militer di Madiun, gubernur militer Front Nasional. Dia mengatakan gerakan ini memang didukung oleh PKI dan tidak dan juga terjadi saling gesek, bahkan konflik yang meruncing gitu. Itu kata Sumarsono. Artinya konflik yang meruncing itu ialah yaitu pembantaian dan sebagainya. Tapi ini aku tadi agak notice ya bahwa pembantaian yang ada di Magetan itu justru H-1 itu deklarasi yang ada di Madiun. Itu yang itu hanya untuk Kiai Mursyid itu. Oh, bukan ya, langsung semuanya, bukan? Iya, bukan. Kiai Mursyid. Dan juga ada, maaf satu, selain Kiai Mursyid juga Pondok Tegalrejo itu juga diserang H-1. Itu H-1. Ya itu karena termasuk juga perbedaan politik juga. Ya. Karena gini, beberapa kenapa kok diserang perbedaan politik ya? Jadi FDR itu selain dia ingin melakukan proses prinsip politik tadi ya, dia juga ingin berusaha untuk merangkul dan kiai-kiai ini didorong untuk mendukung gerakan itu. Karena kiai itu punya massa. Dia punya massa. Dan beberapa tokoh-tokoh ini juga menjadi dewan desa saat itu ya. Oh. Dewan desa, ada dewan desa ya. Nah, yang akhirnya berhubung dewan desa tadi kan diampu oleh tokoh-tokoh politik ya di desa itu ya. Yang tidak sepakat ya itu dia kena. Tapi sebenarnya ada upaya untuk memberi tawaran kan untuk. Iya, memberi tawaran ada. Tapi pada nyatanya tidak ada yang sepakat untuk beralih ke pihak FDR kan. Iya, karena ya tahu nanti kedepannya bagaimana, karena radionya Soekarno pernah mengatakan di radio bahwasanya pilih Musso atau Soekarno itu ya. Dan Soekarno mengatakan Musso sudah melakukan pengambil alihan. Itu. Nah, ada satu pertanyaan lagi Mas, sebelum kita masuk ke Magetan. Iya, Magetan. Saya entah sempat baca atau sempat dengar cerita dari siapa. Mungkin salah satu hal kenapa PKI bangkit di Madiun dalam artian kuat itu karena di sini banyak buruh. Iya. Ya, yang ada atau yang bekerja di pabrik-pabrik gula. Iya. Itu apakah benar, Mas? Iya, benar. Di sini kan dikelilingi oleh pabrik gula kan. Pabrik gula ya, benar. Juga selain pabrik gula juga di Magetan juga mayoritas juga petani kan ya. Dan mereka banyak dari mereka jadi buruh tani. Oh, buruh tani. Iya, yang tidak punya nggarap tok lah ya. Nggarap tok itu. Sehingga ya mereka gampang terpikat gitu loh. Ya. Secara ekonomi mereka kan ya itu ya. Kurang ya. Jadi mereka terpikat dan mau ikut gerakan-gerakan itu. Bayangannya kan sukses oleh sawah kan. Iya, oleh sawah. Dan itu ada iming demikian, kalau mereka sukses, mereka akan mendapatkan sawah. Itu akan dibagi pada rakyat gitu. Siapa yang nggak mau kan gitu ya. Itu. Jadi pergolakannya sampai dari ini ya, proses sosial itu ya. Nah, mengerucut nih Mas. Iya.
dari beberapa pabrik gula yang ada di Madiun ini kan banyak sekali ya, bahkan sampai di Magetan dan Ngawi kan juga ada. Nah, kalau kita fokus di sekitar sini lah, kenapa pabrik Goranggaring itu sangat apa ya? Saya pernah baca sih sedikit-sedikit peristiwa di sana kan sangat mengerikan ya. Dan itu terjadi di kawasan pabrik. Apakah apa peran pemimpin-pemimpin pabrik gula itu dalam pergerakan ini? Apakah ada di pihak PKI sehingga membiarkan tragedi ini ada di dalam pabrik atau gimana? Iya, saya punya pengalaman punya cerita dari mbah saya itu justru dia sinder pabrik gula Magetan. Dia Goranggaring. Itu saudara dari yang saya. Dia itu saat 48 itu dia itu digerebek sama PKI. Dia dibunuh, rumahnya dibakar, istrinya lari. Itu kayak gitu. Jadi ini kira-kira adalah murni pure dari gerakan. Jadi gini ya, beberapa buruh itu semacam mengambil paksa pabrik. Iya, beberapa buruh itu pegawai itu tidak dia memiliki berbagai ideologi ya. Gitu ya. Dan saat itu SOPSI, serikat buruh itu cukup besar di daerah Madiun SOPSI. Dan itu anggotanya terdiri dari buruh-buruh itu. Dan kemudian yang berperan penting dalam penggerakkan rakyat di Magetan itu orang-orang SOPSI. Orang-orang buruh yang memiliki afiliasi pada PKI SOPSI itu. Jadi ya juga ada peran dari Sinder dan sebagainya yang terlibat dalam gerakan itu ya, gitu. Nah, menarik. Kenapa kok di sumur ya gitu? Bukan, kenapa kok bisa di dalam lingkungan pabrik? Dan itu kan fasilitas pabrik kan kalau kita bilang lori. Kenapa itu bisa terjadi? Apakah tidak ada semacam defensif dari pabriknya atau gimana? Saat itu tidak ada nggak ada istilah defensif karena apa? Awal pabrik bisa milik Republik kita itu adalah peran dari rakyat. Ada proses nasionalisasi, entah ideologinya apapun ya. Ketika sudah dapat dari rakyat, ya kita nggak tahu itu yang megang orang ideologi sosialis atau komunis itu ya. Makanya tambah lagi tadi ada peran gerakan buruh komunis itu yang mempengaruhi warna ideologi yang ada di pabrik-pabrik itu. Itu seperti itu. Jadi itu prosesnya. Nah, ini biar lebih menarik. Kita coba Mas Septian mungkin bisa menggambarkan secara tragedi lah peristiwa apa yang terjadi, apa aja yang terjadi di situ, yang di Goranggaring itu para korban itu diapakan, dibawa kemana, terus di tempat yang lain itu diapakan, itu mungkin Mas Septian bisa menceritakan secara timeline. Jadi gini, pada 19 September, 20 September itu terjadi sebuah penangkapan besar yang dilakukan oleh PKI. Jenengan kalau di daerah Kiringan itu ada pos polisi. Kiringan Untoronadi. Sakran. Ya. Itu ada pos polisi, ada loji. Itu dulu markas PKI. Itu ya. Loji besar itu. Dan itu basis ya. Dan tanggal 20 itu mulai ada penggerebekan yang dilakukan oleh PKI dan beserta masanya dipengaruhi oleh perbedaan warna politik tadi, perbedaan kondisi ekonomi, dan dipengaruhi oleh istilahnya sentimen yang sudah terbangun dari awal. Karena apa? Karena kaum buruh ini dari awal tertindas. Jadi ketika ada gerakan seperti itu, mereka dengan sukarela melakukan hal demikian gitu ya. Ya. Ada misi balas dendam. Dan bahkan saya mendapat wawancara ini ya, saya dapat data bahwa orang yang membantai itu dibayar oleh PKI. Berarti sebagai algojo bayaran? Iya. 1.000 sampai 2.000. Iya. Per kepala. Kayak gitu. Bayangkan gitu ya. Kayak gitu. Nah, gagal lumayan.
kenapa kok di sumur? Ya. Ada prinsip Jawa. Mm-mm. Sumur iku aja sampai ditimbun karena nyeret ke rezeki. Paham ya, Ya. Jawa itu ya. Nah, itu juga yang membuat PKI milih sumur itu ya. Buahnya sumur, ya itu sumur sing nggak kepake itu digunakan itu kayak di Cikrok, di Soco seperti itu ya. Itu kan tengah sawah kan itu ya. Iya. Sumur untuk pengairan kan seperti itu. Nah, itu yang dibuat oleh PKI itu. Untuk apa? Untuk membuang mayat itu. Nah, terkait dengan pembantu itu, sebelum mereka dibantai, itu mereka dilarikan ke sebuah loji di pabrik gula sana untuk didistribusikan bahasanya ya. Dipilah-pilah lah. Dipilah-pilah ya. Termasuk Kiai, bahkan Bupati Magetan, Bupati Sudibyo itu korban di Soco itu. Dibantai dalam satu sumur itu. Dia digerebek ketika di kantor bupati itu. Itu iya. Itu sekitar tanggal 18 jam 3 kalau salah itu. Itu digerebek ketika pengambil alihan ya itu. Digerebek bupati akhirnya dia dibantai itu dengan 103 orang itu ya. 103 orang. Berarti di Soco ya, Bu? Di Soco itu. Dan itu juga ada 2 sumur ya sebenarnya kayak gitu. Nah, dalam proses pembantaian itu di Soco itu kalau sebenarnya saya dapat cerita di situ. Orang-orang yang mau dibantai itu ya diarak. Kan di Soco itu di daerah di Soco itu ada lori kan ya. Ya. Dia diarak ke sumur Jejer itu malam hari. Ketika proses pengarahan itu masyarakat dilarang keluar. Masyarakat dilarang menyalakan lilin atau lampu. Itu diarak akhirnya dibantai satu persatu di 2 sumur itu. Gitu. Dan begitulah di Cikrok. Proses pembantaiannya apakah dipenggal atau ditembak? Ada yang dipenggal. Dia pengarahan itu ya, itu diikat pakai tali bambu yang dibuat dari bambu itu loh. Itu ketika mau dibantai itu disembelih. Ada yang dipenggal, ada yang tembak, cemplungkan gitu. Tapi berarti dimasukkan ke sumur dalam posisi beliau sudah berpulang. Iya, sudah berpulang. Bahkan ketika tahun 1950, ketika penggalian itu, ya berhubung jasanya tidak dikenal ya, dan sulit diidentifikasi, itu untuk menghitung jumlah jasadnya itu digunakan kepala itu loh. Kepala tengkoraknya. Ya, tengkorak itu dihitung berapa jumlah tengkorak yang dianu itu. Ya, aku membaca kalau nggak salah itu ketika dievakuasi karena memang itu ratusan dan ada dalam sebuah sumur sehingga antar korban itu apa ya? Kalau bahasa yang aku baca tuh kayak tape yang lemir lah ya. Surat jadi anu terus pokoknya kondisinya kulitnya wis gak anu itu dan juga caranya untuk mengevakuasi itu dari samping ya. Dari samping. Di jerongi itu ya. Kalau dari atas kan hancur kan ya. Hancur seperti itu. Itu. Nah, itu yang kenapa milih Soco? Kalau orang teman-teman belum tahu, Soco itu ada di Kecamatan Bendo ya, dekat dengan Lanut Iswahyudi. Nah, kenapa desa Soco? Iya, karena Soco itu jauh dari pemukiman. Ya. Dan di beberapa daerah sana dulu itu juga basis ya. Ada yang basis dari PKI saat itu ya. Ya, dan cukup strategis juga gitu. Dan cara akses orang masuk di situ. Dan akhirnya tepat itu sebagai tempat pembantaian gitu. Dan soal Cikrok, kalau jenengan lihat di PSM itu ya. Ada orang-orang harus tahu.
Cikro itu sekarang Kenongomulyo. Kenongomulyo ya. Kecamatannya Nguntoro Nadi. Lanjut Mas. Iya, kalau di Cikro kalau jenengan di PSM itu kan ada plat ya. Nama-nama itu. Nama-nama yang terbunuh itu. Salah satunya di masjid itu ya. Iya, itu selain dari orang dari Mesir yang ngajar di PSM itu, orang dari Mesir itu terbantainya di Cikro itu. Dia berarti apa ya, kayak guru tamu lah. Iya, guru tamu itu dari Mesir. Landelalai. Wah, apa sih gue? Apa sih ya itu? Iya. Dia di Cikro itu. Dan itu ya juga sama, dia dari loji pabrik gula itu diusung ke Cikro. Kalau Cikro itu katanya dikubur hidup-hidup Mas. Iya, ada yang dikubur hidup sampai ketika dia sudah terjatuh sampai azan itu ya. Itu. Dan dia itu di Cikro itu hanya ditutupi daun sama diban sama batu kayak gitu. Diuruk batu. Iya, diuruk batu. Jadi itu cukup sadis sekali ya gitu. Dan Cikro juga ada kisah tahun 1962 kan juga ada penggalian. 1962. Iya. Kan jauh berarti. Iya. Ada penggalian sumur itu. Itu ketika ada penggalian, PKI membuat acara reokan. Iya. Untuk apa? Untuk mengalihkan massa. Biar orang-orang nggak tahu proses ini sehingga kebenciannya itu tidak terbentuk. Iya, terbentuk itu. Jadi ada dua acara dalam satu desa itu. Pemerintah menggali itu, tapi PKI membuat pagelaran lah ya. Iya, pagelaran itu kayak gitu. Iya, kayak gitu. Jadi itu cukup terlambat Mas kalau 60-an kan. Iya, kan cukup terlambat. 48 ke Karena 60. gini, Cikro itu ketemunya berawal dari orang Soco itu berawal dari orang kesurupan. Ya. Orang PKI kesurupan, dia itu Algojo yang lolos dari eksekusi mati Siliwangi. Iya. Dia kembali ke rumah, tiba-tiba kesurupan dan menunjukkan bahwa dia pernah membantai orang dan di sini tempatnya gitu. Mungkin rasa traumatis dia ya gitu. Iya, karena rasa bersalah yang amat tinggi dan itu berarti benar-benar warga tidak ada yang tahu proses itu. Iya, saat itu. Ya, karena sumur tua jadi nggak ada yang punya, jadi nggak ada yang ngecek juga. Iya, dan di Soco itu akhirnya Soco itu mayatnya itu dimakamkan di makam Taman Pahlawan Madiun. Yang makam kolektif itu ya, yang besar. Itu semua dari Soco itu? Iya, Soco. 100 orang itu? Iya, 103 orang. Salah satu korbannya Muhammad Suhud, itu bapaknya Kari Suhud. Itu dulu ketua MPR fraksi ABRI. Ketua DPR fraksi ABRI saat itu, Kari Suhud. Itu masih saudara dengan saya itu. Jadi ya artinya ya banyak tokoh-tokoh yang tewas akibat Misalnya saya menyebutkan perang saudara ya. Saudara. Benar Mas. Kalau nggak salah yang di pabrik gurang-gurang katanya ditembak itu. Iya. Ditembak ngawur itu. Iya. Itu gimana ceritanya? Ceritanya itu PKI mulai terjepit ya itu sekitar tanggal 25 September. Pasukan Siliwangi, Patalan Sambas itu datang dari arah Guranggareng. Dari Solo, dari Surakarta, arah Guranggareng. Ya. Itu ingin membebaskan daerah Magetan ya. Ya. Ketika pembebasan itu, ya PKI yang berjaga di situ itu panik langsung dia ditembak. Panik lari. Yang ditembak siapa? Orang yang di yang di loji. Memang punya sandera. Iya, memang di loji itu ada sandera. Panik gara-gara dikejar oleh Siliwangi. Akhirnya orang tembak. Di dalam loji itu. Tembak. Akhirnya ketika sudah selesai mereka lari. Ya, ketika Siliwangi datang, dicek itu. Ternyata ya
orang itu mayatnya bergelimpangan di loji itu, dan ketika Siliwangi masuk, darahnya semata kaki. Dan itu hanya ini ya, dan itu yang hidup cuma beberapa orang aja. Yang hidup itu dia tiarap, pura-pura mati, sama ini apa, tutupi dengan mayatnya itu. Gitu. Kayak gitu. Akhirnya dievakuasi dan dicari tahu apa sebabnya seperti itu. Dan setelah itu Siliwangi langsung mengejar PKI yang Luar biasa. Ya Allah. iya, saya itu kayak gitu. Jadi konflik politik itu berujung pada pembantaian dan Ya, sebagainya. genosida itu Mas. Genosida, ya. Sebenarnya ya tidak hanya soal apa benci pada agama ya, tapi nggak soal politik yang Ya, masuk politik, di dalam apa Medion Affair itu ya. Iya. Iya. Gitu. Ya ini yang nggak terlalu tahu orang, karena orang kalau ngomong PKI berarti kan nggak punya agama. Iya. Padahal sebenarnya yang sangat menonjol adalah muatan politisnya. Iya, muatan politisnya. Perebutan kekuasaan dan perebutan apa ya? Lahan ideologisnya kan yang kuat. Iya, seperti itu. Tapi ini Mas, mungkin kita agak speed nih. Setelah tragedi ini, iya, korban itu kan bukan manusia biasa ya. Dalam artian mereka adalah orang-orang penting di lingkungannya. Bahkan Bupati Magetan pun ikut menjadi korban. Iya. Apa yang terjadi di Magetan setelah itu? Padahal orang nomor 1 di Magetan pun ikut dibantai. Ya, tentunya ada hukum ya. Hukum yang berlaku. Saat itu kan bupati kan kosong. Ya. Kira bulan November itu, Oktober sampai November itu, bupati diganti oleh komandan Siliwangi yang merebut Magetan dari tangan PKI itu, Wiranata Kusuma. Dia menjadi bupati sementara, PLT lah ya. PLT untuk menggantikan Bupati Sudibyo saat itu. Nah, saat itu eksekusi mati dilakukan terhadap orang-orang PKI di alun-alun. Ada yang ditembak mati. Alun-alun Magetan. Ada yang ditembak mati. Ada yang digantung. Ada satu orang, itu orang kebal, namanya Sipong. Itu algojo PKI yang terkenal itu ya. Dia membantai satu kompi pasukan TNI di Magetan, yang markasnya ini dekatnya ini ya, stadion itu loh, stadion Kimageti. Ya, itu kan ada markas tentara kan itu ya. Itu dia itu bukan Secatam itu. Iya, itu sekolah calon tantama itu. Iya. Dulu kan markas, ya itu kan markas TNI kan. Ya, itu si Sipong itu membantai satu kompi ya, sendirian ya. Iya, sendirian. Jadi gini caranya, dia masuk ke dalam kan dia pakai seragam tentara kan. Ayo kita melawan Belanda, sekitar 27 pasukan itu. Nah, kita nggak usah pakai senjata, tapi kita nanti senjata kita sediakan ketika kita melawan Belanda. Mereka ya manut gitu. Gak taunya si 27 orang ini itu dikirim ke Parang untuk dibantai. Itu. Nah, gini juga, kenapa kok rakyat Magetan itu banyak yang membela PKI saat itu dan rela berjuang dengan mereka? Yang pertama pendidikan, yang kedua ekonomi, yang ketiga propaganda. Jadi gini, PKI saat itu sering menghembuskan bahwa akan ada Belanda yang menyerang di sini. Pasukan Belanda itu ya, itu sahnya apa ya? Pasukan Belanda itu sebenarnya Siliwangi. Siliwangi kan, Siliwangi ada bed SLW kan. Kalau plesetannya diplesetkan oleh PKI, SLW itu Stott Lager Wilhelmina.
atau Oh. tentara Iya. tentara Ratu Belanda gitu ya. Nah, itu yang disebut orang Belanda oleh PKI. Belanda Blankon gitu ya. Ya, ya, ya. Nah, makanya mereka orang-orang para penduduk yang nggak tahu apa ya ikut gitu. Ikut berjuang, dan ternyata yang ketika dihadapkan sama-sama republik ya itu. Kayak gitu. Begitu pula yang itu yang tadi yang di secata itu ya. Itu juga kayak gitu. Itu. Jadi ya mereka yang manut aja gitu ya. Kalau kembali Mas, tadi Sipong tadi eksekusinya gimana? Iya, kembali. Sipong itu eksekusinya ini orang rumahnya Ngariboyo ini dia. Punya istri 2. Mantan anggota PETA Madiun. Oh. Ya, sekarang PETA itu di 501 itu. Iya. Sipong ini eksekusinya itu dengan cara ditusuk keris. Karena dia kebal. Itu. Ditembak dia nggak mempan. Ditusuk dia nggak mempan. Akhirnya terus didoakan ditusukkan ke dia. Siapa yang mengeksekusi? Ada nggak data? Maksudnya kerisnya siapa atau siapa yang menutupkan? Siliwangi, pasukan Siliwangi. Oh, pasukan. Yang dia tahu dia punya kekebalan ya. Iya. Itu akhirnya dia dilempari batu oleh massa akibat geram massa itu ya. Oh iya. Setelah ditusuk kan dia lemah akhirnya. Ya. Jadi apa ya? Dihakimi oleh warga itu. Balang lah ya istilah Jawanya. Itu. Dan itu ada fotonya, kita bisa menjumpai di. Sebentar, berarti foto orang PKI dieksekusi yang tali disembung-sembung itu di alun-alun Magetan? Iya, itu alun-alun Magetan itu. Itu Sipong itu yang dia. Yang fotonya zoom lemes udah kuru bengkring itu. Oh itu Sipong itu ya? Iya, Sipong itu. Baru tahu. Ya kayak dia itu. Jadi ya dia tokoh yang cukup ditakuti. Iya. Itu. Dan memang Magetan itu masuk basis ya, basis. Bahkan ini juga di Magetan ada yang menarik ya. Ketika bulan Oktober itu kan pelarian Amir Syarifuddin itu ya, dari Sarangan itu ya. Dan ternyata ketika di Sarangan itu dijaga oleh TNI. Kira-kira TNI di Sarangan itu TNI menjaga orang-orang Jerman yang saat itu belum pulang di negaranya. Karena Sarangan saat itu digunakan sebagai tempat latihan tempat asramanya istilahnya kadet Taruna. Taruna di Yogyakarta itu punya markas lagi di Sarangan itu. Gitu. Dan di situ dihuni orang-orang Jerman. Yang ada sekolahnya itu. Iya, itu. Ya, berhubung di situ ada ada TNI, PKI langsung puter itu. Ya, karena malah dan tidak mau mengganggu itu ya. Nggak sampai ada perang besar itu. Itu. Jadi Magetan itu cukup strategis ya untuk berbagai hal ya. Itu, dan cukup juga bisa digunakan sebagai meraup massa kaum kiri saat itu. Karena mayoritas massa buruh dan tani. Itu. Dan pendidikan juga kurang semua, nggak kayak sekarang. Dulu kan nggak ada yang sekolah kan. Iya karena pendidikan yang terbatas lah ya. Belum merata. Aksesnya nggak terlalu merata. Itu. Luar biasa. Ya mungkin ini salah satu. Ini aku juga banyak ilmu yang baru aku tahu. Ternyata ya Magetan semencekam itu kala itu. Iya. Kalau Mas Septian membandingkan tuh di tahun 48 tuh lebih parah yang di Magetan atau di Madiun? Saya kira parah di Magetan sih. Karena korbannya besar di Magetan itu, para kiai ulama-ulama itu ya. Dan saat itu memang gesekan antara Islam dan komunisme cukup kuat. Karena kan ya istilahnya ada konflik masa lalu yang cukup keras. Sejak era SI itu ya. Itu. Dan ini pertanyaan terakhir yang perlu saya tanyakan dan mungkin ada teman-teman yang tahu. Ketika peristiwa itu terjadi, posisi NU di mana? Posisi NU, wah ini ketika Kongres NU pada tanggal 27 Mei
1947 Ya. di Madiun. Ya, waktu masih di Iya, Madiun ya, iya. kantor pusatnya. Kiai Hasyim Asy'ari itu meling-meling ya, pada seluruh Kongres NU bahwa hati-hati, sekarang mulai ada gerakan yang menggunakan dialektika materialisme sebagai dasar, historical materialisme sebagai dasar gerakan mereka. Ya, artinya umat Islam harus bersatu dan mawas diri. Sementara itu di Ngawi ya, siapa, Abdul Wahab Kasbullah, Ya, Kiai Abdul Wahab. dia mendatangkan Hizbullah Fisabilillah se-Jawa untuk melindungi kaum Nahdliyin, terutama umat Islam, dari teror PKI. Itu. Dan ketika mereka, ya, dia akhirnya pulang, dan disitulah kaum Nahdliyin, terutama Hizbullah itu mulai membangun kekuatan ketika ada gerakan ini ya, gerakan komunis terus itu ya. Dan kaum Nahdliyin cukup berperan besar karena mereka dari dulu sudah ke akar rumput, dan banyak ulama-ulama dari Nahdliyin itu yang jadi korban. Ya. Termasuk Termas itu. Pondok Iya, Termas. Iya, Pacitan. Ya. Itu bahkan beliau itu, kiainya itu mau laporan ke Yogyakarta dekat sama PKI itu, dan dibantai. Itu. Ya, dan juga Nahdliyin NU itu basisnya di daerah Perdikan. Tanah-tanah Perdikan. Iya, kayak Menjasari dan Sewulan, dan itu menjadi sebuah kekuatan penting dalam menghalau gerakan komunis, terutama ketika pasca Medan Affair itu. Dan tapi memang komunis nggak bisa masuk di daerah-daerah Perdikan itu? Nggak begitu besar seperti daerah lainnya ya. Ya. Tapi ini buktinya Kiai Husain itu juga tertangkap itu. Kiai Husain itu. Namun ketika pemberantasan dari Hizbullah dari Perdikan, Banjarsari dan Sewulan itu juga membantu TNI untuk mengepung daerah Resik itu dan mengejar sampai ke daerah Wilis. Berarti sebenarnya waktu itu Siliwangi juga dibantu oleh pasukan Hizbullah. Iya. Mereka berkoordinasi satu sama lainnya. Ya, karena ya termasuk sebagai informan juga. Iya. Itu. Jadi Nahdliyin cukup penting dalam memberantas itu. Meskipun ketika sudah selesai tahun 50-an ada rekonsiliasi secara kultural ya, kaum Nahdliyin itu ya istilahnya memberikan arahan-arahan, mempelajari soal agama. Dan yang paling kerasa itu pasca 65 itu ya, kaum orang-orang PKI yang yang melepaskan diri dari sweeping militer yang mau dibantai itu dan sebagainya, itu justru masuk ke pondok-pondok untuk ke kiai agar diajari agama. Iya. Bahkan ada sebuah kisah di Ngujur, Kiai Ngujur itu sampai membuatkan masjid untuk satu kampung yang satu mayoritas PKI. Itu beliau tokoh NU kan. Iya. Muridnya Kiai Hasyim itu. Seperti itu. Jadi sampai sedetail itu ya, kaum Nahdliyin itu melakukan rekonsiliasi. Akhirnya ya berjalan rekonsiliasi, dan secara tidak langsung sudah saling bermaafan. Itu luar biasa. Meskipun mungkin ada sedikit rasa benci lah ya. Iya. Rasa takutan itu ya. Luar biasa. Berarti ternyata peran NU di peristiwa 1948 itu selain menggalang kekuatan sebelum peristiwa itu pecah, dan ketika peristiwa itu pecah, para Nahdliyin ini juga menjadi informan bagi pasukan Siliwangi.
Bahkan ketika semua sudah selesai, Nahdliyin ini apa ya? Ada upaya rekonsiliasi ya. Iya, rekonsiliasi. Para pelaku-pelaku yang bertaubat, dia ingin mempelajari agama, akhirnya datang ke pesantren-pesantren NU. Iya, iya. Dan akhirnya ya semua akhirnya berakhir kan. Ya. Luar biasa. Terima kasih Mas Septian. Sama-sama. Luar biasa, ini tadi cerita yang istimewa. Kalau kita sering mendengar Madiun Affair, ternyata wah, Magetan merasakan hal yang lebih parah. Bahkan orang nomor 1 Magetan pun ikut menjadi korban dalam ganasnya pada peristiwa 17 sampai 20 berapa Mas? 29 September. Ya, 29 September 1948. Mungkin kalau teman-teman ada yang pernah main ke Lubang Buaya, masuk ke museum itu kan banyak diorama peristiwa. Ini saya pernah Mas itu masuk ketika ke Jakarta harus masuk Lubang Buaya itu saya merasa di rumah ya. Karena lokasinya itu semuanya di Karesidenan Madiun, Bendo, Soco, Kresek itu semuanya seperti di tempat kita ya. Dan di situ tergambar timelinenya secara jelas dan lebih diperjelas lagi oleh Mas Septian di kesempatan kita kali ini. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton kita di acara Tarik spesial di bulan September ini. Nantikan terus, nanti di bulan-bulan selanjutnya kita akan membahas sesuatu yang lebih menarik lagi. Kita mengulas sejarah dalam sudut pandang yang lebih istimewa. Terima kasih Mas Septian. Sama-sama Mas. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.